Mereka semua bilang aku adalah Mu Yunwo. Tapi kenapa aku tidak punya ingatan sedikit pun? Jika aku bukan dia, lalu siapa aku sebenarnya? Hahaha. Ayah, Nuo sayang, ayah sangat tidak rela melepasmu. Kemarilah, biarkan ayah memelukmu. aku memang hilang ingatan, tapi aku tidak bodoh. Ini tidak terlihat seperti rasa rindu seorang ayah kepada putrinya. Dasar sekelompok orang tidak berguna. Menangkap satu orang saja tidak bisa. Tabrak dia. Wanita hina ini? Beraninya berebut harta dengan putraku? Hanya ada akhir tragis untukmu. Aku hilang ingatan. Aku bukan Mu Yunwo. Ayo, kemarilah, biarkan ayah memelukmu sekarang ya. Hanya kamu. Nuo, Apa yang mau kamu lakukan? Jangan mendekat. mari kita bermanja-manja sedikit dengan ayah. Setelah aku mencicipimu, barulah kamu menikah dengan orang lain. Kamu itu ayahku. Kamu tidak boleh seperti ini. Meski kita ayah dan anak, hari ini aku akan mendapatkanmu. Mu Yunwo, kamu benar-benar menjijikkan. Nona Yin, Tuan Yin, Anda, ini, semuanya hanyalah kesalahpahaman. Punya hubungan tidak pantas dengan ayahnya sendiri. Kamu benar-benar seperti apa yang dikatakan rumor. Seorang wanita tak tahu malu. Sama sekali tidak layak untuk kakakku. Kakak, lihatlah, dia itu wanita yang seperti ini. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku tidak seperti itu. Wanita macam apa dia? Aku sudah sangat tahu. Tapi, aku tetap akan menikahinya. Lepaskan aku. Kakak, Hentikan mobilnya. Enyah kau. Enyah dan kembalilah ke keluarga Yin sendiri. Jika malam nanti aku tahu kamu tidak ada di sana, kamu akan mendapatkan balasannya. Jalan. Apa sebenarnya kesalahanku? Kenapa dia memperlakukanku seperti ini? Cari seorang pria ke sini. Kah, apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Lepaskan aku. Pergi kamu. Dasar pria brengsek, pergi. Yin Sirui, apa kamu hanya akan diam menonton istrimu sendiri diperlakukan dengan hina? Apa kamu ini iblis? Mu Yunwo, mengapa kamu berpura-pura suci? Tidak mau disentuh. Ya? Kemari. Lepaskan aku. Dasar pria tidak beradab. Tidak beradab? Kalau begitu aku ingin melihat. Bagaimana caramu memohon ampun kepadaku? Kamu hanya bisa menindas wanita? Pria macam apa kamu ini? Kamu wanita yang tak tahu malu. Berhenti berpura-pura terhormat. Biar ku beritahu ya. Aku menikahimu hanya untuk menyiksamu. Tahun itu, kamulah yang menyebabkan kakakku tiada. Aku akan memintamu membayar semua utang itu berkali-kali lipat. Aku akan membalasmu berkali-kali lipat. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Yin Sirui. Mu Yunwo, kamu pikir setelah kamu menyakitiku, aku akan membiarkanmu pergi semudah itu? Lepaskan aku.
Wanita kejam? Bagaimana bisa kamu masih tetap suci? Rasa kamu sungguh menyedihkan. Bangun, dan ikut aku untuk berziarah ke makam kakak. Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Aku sama sekali tidak ingat apa-apa. Berlutut. Aku sama sekali tidak ingat apapun yang kamu katakan ini. Tidak mungkin aku mencelakai orang lain hingga tiada. Dulu kamu yang menghasut para preman itu, hingga membuat kakakku tiada di tangan mereka. Dan sekarang kamu pura-pura tak bersalah? Biar ku beritahu ya. Sudah terlambat. Mu Yunwo, tenang saja. Di hari-hari mendatang aku akan menyiksamu perlahan, dan membuatmu sangat menderita. Awasi dia, biarkan dia berlutut selama 12 jam. Tuan Yin memberi perintah, agar aku tidak memperbolehkan Anda menumpang kembali. Anda, sebaiknya kembali sendiri ke kediaman Yin. Yin Sirui, kamu yang melakukan ini padaku, pasti akan mendapatkan karmanya. Jalan. Yize, mengapa dia bersamamu? Hanya kebetulan bertemu di jalan, jadi aku mengantarnya kembali. Dia adalah istri yang baru kunikahi. Sirui, caramu ini sangat tidak sopan loh. Bagaimana aku memperlakukan wanitaku adalah urusanku sendiri, tidak usah ikut campur. Tapi aku harus mengatakan satu hal. Membiarkan wanita secantik ini ditinggalkan di luar sendirian, sangat mudah dibawa pergi orang jahat. Karena orangnya sudah diantar kembali, maka Tuan Muda Xiang juga harus pulang ke rumah. Mu Yunwo, ternyata kamu sama seperti rumor yang beredar. Selalu menggoda pria di mana-mana, kamu sangat menjijikkan dan kotor. Biar aku yang membersihkanmu baik-baik. Yin Sirui, aku akan buat perhitungan denganmu. Kamu adalah milikku sekarang, biar ku beritahu ya, setelah menikah denganku, kamu harus tahu diri. Kalau tidak, aku takkan mengampunimu. Yin Sirui, wanita inilah yang membuat kakak tertuamu tiada. Bagaimana mungkin kamu berbelas kasihan? Yin Sirui, apa siksaanmu padaku selama ini masih belum cukup? Apalagi yang mau kamu lakukan? Ini semua hanyalah permulaan. Kemari, cepat bereskan dan bersihkan dia. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Apa belum selesai juga? Tuan Muda, Nyonya sudah selesai. Yin Sirui, apa lagi rencana licikmu? Jangan banyak bicara, ikut aku. Di mana ini? Kenapa kamu membawaku ke sini? Ini adalah kantor cabang grup Yin. Karena kamu sudah menikah denganku,
Seharusnya kamu mulai berkontribusi untuk keluarga Yin, kan? Tapi aku kehilangan ingatan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Bos Yin, ada yang bisa saya bantu? Berikan dia pekerjaan yang tidak perlu menguras otak. Si Rui, ternyata dia wanita nakal. Nona muda keluargamu itu, namanya sudah sangat buruk. Apa Anda tidak tahu berapa banyak simpanan yang dia punya? Mu Yunuo, ternyata reputasimu benar-benar terkenal. Aku tidak seperti yang mereka katakan. Emily, ajari nona mudamu cara bersikap yang benar. Baik. Sudahlah, kamu bersihkan saja tempat ini. Pusing kalian memintaku ke perusahaan untuk membantu, bukan untuk melakukan ini. Wanita tak tahu malu sepertimu, hanya layak melakukan pekerjaan semacam ini. Oh, tanpa kartu pengenal, kamu tidak bisa menggunakan lift. Perusahaan kami memiliki 21 lantai. Bersihkan semuanya lantai demi lantai. Apa yang kamu lakukan? Ini baru saja aku bersihkan. Istri CEO, sapulah. Bagian sini sudah aku bersihkan, kamu yang mengotori sendiri, jadi kamu harus menyapunya sendiri. Berani sekali kamu membantah. Mu Yunuo, dasar kamu wanita tak tahu malu. Apa yang kamu sombongkan? Walaupun sekarang aku hilang ingatan, tapi aku yakin pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Bagaimanapun juga, aku tetap istri CEO, bukan giliranmu untuk menindasku. Kamu jadi besar kepala sekarang? Pegang dia. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Aduh, kamu istri CEO, kan? Justru istri CEO yang ingin kupukul. Berhenti. Si Rui, saya kesini hanya untuk memeriksa apakah pekerjaannya sudah benar. Siapa sangka, dia langsung memukul, begitu ada perbedaan pendapat. Lihat saja, lenganku masih merah sampai sekarang. Jelas-jelas kamu yang menindas aku. Aku tidak melakukannya. Cukup. Minggir. Jangan bergerak. Apa maksudmu? Saat senang kau merayuku, saat tidak senang kau menyiksaku. Yin Sirui, aku bukan mainanmu. Kau memang mainanku. Aku bebas melakukan apapun. Kau tidak punya hak untuk melawan. Tapi aku manusia. Aku manusia yang bernapas. Atas dasar apa kamu memperlakukanku begini? Atas dasar kau yang membuat kakakku tiada. Bukan aku. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Percayalah padaku. Masih tidak mau mengaku salah sampai sekarang. Padahal semua bukti sudah ada di depan mata. Mu Yunuo, apa kau pikir aku bodoh? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa kau sudah gila? Yin Sirui, jika kau memperlakukanku seperti ini, tidakkah kau takut kualat? Saat kau membuat kakakku tiada, kau tidak menyangka bahwa balasan ini akan menimpamu. Yin Sirui, kau iblis. Saran saya, kau lebih baik bersikap baik ke depannya. Mu Yunuo, ingatlah baik-baik, aku punya 100 cara untuk menyiksamu. Bangunlah, jangan hanya berbaring di tempat tidur dan berpura-pura sudah tiada. Kenapa? Kamu ingin berlutut di hadapan kakakmu lagi? Sepertinya hari ini berlutut selama 12 jam tidak akan cukup. Sudah kubilang sejak awal, tidak ada gunanya berpura-pura lemah di depanku, aku tidak akan merasa kasihan sedikit pun padamu. Kuberi waktu 10 menit, aku akan membawamu ke keluargamu, untuk menemui ayahmu tercinta itu. Pihak keluargamu ini memang aneh. Putrinya sakit dan penuh luka, tapi orang tuanya bahkan tidak peduli sedikit pun. Haha. Tuan Yin, lihatlah Yunuo sudah menikah beberapa hari sekarang. Mengenai janji Anda sebelumnya tentang kerjasama antara Yin Shi dan keluargamu kami, apakah itu bisa segera ditindaklanjuti? Dia baru saja menikah selama beberapa hari. Presidenmu tunggulah dulu. Aku akan mengabarimu jika ada perkembangan. Hei, hahaha. Ya, tentu saja. Tuan Yin sangat sibuk dengan urusannya. Aku ingin tahu, apakah putriku di keluarga Yin sudah melakukan pekerjaannya dengan memuaskan? Layanannya lumayan. Hahaha, syukurlah kalau begitu, syukurlah, hahaha. Dengar, bagi kami berdua, dia adalah satu-satunya putri kami. Dia adalah kesayangan kami. Menurut pendapat saya, bagaimana jika malam ini dia menginap semalam saja, agar aku bisa sedikit mengobati rasa rindu ini? Hahaha, benar-benar sekali. sekali.
Baiklah, ayah yang baik dan putri yang berbakti, itu wajar. Hahaha. Jangan Yin Shirui, aku tidak ingin tinggal di sini. Kenapa? Kamu tidak mau menemani ayahmu yang hebat? Ah? Kamu? Kenapa kamu ada di sini? Keluar dari sini sekarang juga. Putriku sayang, ayah takut kamu ketakutan jika tidur sendirian. Jadi aku sengaja datang menemanimu. Aku tidak butuh. Tolong keluar. Kenapa kamu lupa? Dulu ayah selalu menemanimu tidur. Kenapa? Setelah menikah dengan pria lain, kamu bahkan tidak mau mengakui ayah kandungmu sendiri? Aku tidak mungkin melakukan hal menjijikan itu. Cepat enyah dari sini. Kamu tidak ingat ya? Baiklah. Aku akan membantumu mengingatnya baik-baik. Hahaha. Enyah. Aku peringatkan kamu. Aku sekarang sudah menikah dengan Yin Shirui. Kamu berani menyentuhku? Astaga Nuo, lihatlah luka di sekujur tubuhmu ini. Sepertinya menemani Yin Shirui tidur pun tidaklah mudah, bukan? Ternyata kamu sudah tahu semuanya. Tentu saja aku tahu. Bagaimanapun juga, Mu Yunuo adalah pelaku yang membuat kakak tertuanya tiada. Apa maksudmu? Mungkinkah kakaknya benar-benar tewas karena aku? Lihatlah dirimu. Aku sudah berkata jujur tapi kamu tidak percaya. Begini saja. Kamu janganlah melawan. Biarkan aku bersenang-senang sebentar. Lalu, aku akan memikirkan cara agar lebih cepat membawamu keluar dari keluarga Yin. Hahaha. Aku peringatkan kamu. Jauh-jauh dariku. Jangan mendekat. Wah, sungguh pertunjukan keluarga yang sangat hina. Yin Shirui, apa kamu senang menonton pertunjukan ini? Mu Yunwo, sepertinya rumor di luar sana sama sekali tidak salah tentangmu. Kamu benar-benar wanita tak tahu malu. Ah benar, Tuan Yin, dialah yang menggodaku. Mulai hari ini, Mu Yunwo bukan lagi orang milik keluarga-keluargamu. Tuan Yin benar sekali. Dia sudah mencoreng nama baik keluarga. Mulai hari ini aku nyatakan putus hubungan ayah dan anak dengannya. Tuan Yin, saya pergi dulu ya. Anda silakan nikmati waktunya. Yin Shirui, kamu sengaja melakukannya. Kamu tahu betul dia punya niat buruk padaku, tapi kamu malah membiarkannya di sisiku. Tentu saja aku sengaja. Bagaimana, Mu Yunwo? Rasanya dikhianati orang terdekat? Pasti sangat menyakitkan, kan? Mengapa? Mengapa kalian semua tega memperlakukanku seperti ini? Jangan bersandiwara lagi, Mu Yunwo. Tidak peduli amnesiamu itu nyata atau hanya pura-pura, kenyataannya adalah kamu yang membuat kakakku tiada. Aku ingin sekali menghabisi dan menyiksamu. Hari ini, kamu baru saja ditinggalkan oleh semua orang. Kelak, aku akan membuatmu menderita 1000 kali lipat lebih menyakitkan. Tunggulah dan rasakan akibatnya. Karena kalian semua mengatakan kakakmu tiada karena aku, maka aku akan memberikan nyawaku ini untuk menebusnya. Mulai hari ini, Yin Shirui, urusan kita selesai. Kakak, Tuan Yin, saat saya memeriksa berkas resmi mengenai bukti pernikahan Anda dan Nyonya, secara tak sengaja saya menemukan bahwa Nyonya dan keluarga Nona muda Mu Yunwo ternyata adalah orang yang berbeda. apa? Saya melakukan penyelidikan pribadi dan menemukan bahwa Nyonya sama sekali bukan putri sulung keluarga-keluargamu yang asli. Tuan Yin, berdasarkan investigasi, putri sulung keluarga-keluargamu yang asli, sebenarnya sehari sebelum pernikahan, sudah melarikan diri ke luar negeri. Nyonya, sebenarnya adalah pengganti yang dicari oleh keluargamu. Terhadap wanita yang tidak bersalah, apa yang sebenarnya telah aku lakukan? Presiden Shang, seperti dugaan Anda, Mu Yunwo yang sekarang, ternyata orangnya sudah berganti. Apakah Yin Shirui tahu mengenai masalah ini? Melihat hal-hal yang dilakukannya pada Nyonya Yin saat ini, sepertinya dia belum tahu.
Presiden Shang, haruskah kita memberitahunya? Tidak perlu sekarang. Aku merasa wanita yang ada di depan ini terlihat sedikit familiar. Bantu aku menyelidikinya. Baik, Tuan Yin, silakan tenang saja. Nyonya sudah melewati masa kritis. Hanya saja, luka lama di kepalanya pasti disebabkan oleh benturan keras. Mungkin akan memengaruhi ingatan atau penglihatannya. Baiklah. Ternyata, bahwa dia bilang dia tidak ingat apapun, itu juga benar. Mukishan. Jiang Mo, bawa orang ke keluarga-keluargamu, tangkap dan seret pasangan Mukishan ke hadapanku. Baik, Tuan Yin, Tuan Muda Yin, tolong lepaskan kami. Ini semua adalah perbuatan Mu Yunwo, tidak ada hubungannya dengan kami. Benar, benar sekali. Tentu saja ada hubungannya. Mu Yunwo sekarang sedang kehilangan banyak darah. Perlu transfusi darah darurat. Izinkan saya bertanya, siapa di antara kalian yang bersedia? Tidak ada yang mau? Bagus kalau begitu. Jiang Mo, ambil masing-masing 2000 ml darah mereka. Tunggu jangan. 2000 ml, kami akan mati kekeringan kalau diambil sebanyak itu. Benar, demi kebaikan Yunwo, tolong lepaskan kami. Kamu masih punya muka untuk menyebut Mu Yunwo? Baiklah, biarkan aku bertanya padamu. Jika orang di ranjang rumah sakit itu adalah Mu Yunwo, lalu siapa orang ini? Sekretaris saya memberitahu saya bahwa orang inilah Mu Yunwo yang sebenarnya. Lantas siapa wanita yang kamu nikahkan dengan saya? Atau jangan-jangan, presidenmu memiliki 2 anak perempuan? Yang keduanya bernama Mu Yunwo? Tidak, Tuan Yin, biarkan saya jelaskan masalah ini. Seingat saya, presidenmu meminta mahar kepada saya sebesar 500 juta dolar. Jika Anda masih menginginkan uang itu, saya beri waktu 5 hari untuk membawa Mu Yunwo yang asli ke hadapan saya. Jika tidak, Grup Yin akan menghentikan semua bentuk kerjasama dengan pihak grupmu. Satu lagi, aku ingatkan satu hal padamu. Wanita itu sudah menikah denganku, jadi aku sarankan, jangan lagi berniat jahat kepadanya nanti. Jiang Mo, bawa ayah dan ibu mertua untuk diambil darahnya. Jangan, tolong jangan. Tuan Yin, Tuan Muda Yin, Tuan Yin. Yunwo, kamu sudah sadar? Tuan Shang, di mana aku sekarang? Di rumah sakit. Aku dengar kamu terluka, jadi aku segera datang untuk menemuimu. Terima kasih, aku sudah merepotkanmu. Yunwo, apakah dia menyakitimu lagi? Jika dia tidak memperlakukanmu dengan baik, kamu punya hak penuh untuk memilih seseorang yang lebih baik bagimu. Mencari orang yang lebih baik dariku? Siapa yang sedang Tuan Muda Shang sindir? Dirimu? Sirui, Anda salah paham. Shang Yize, aku sudah pernah mengatakannya padamu, jauhi istriku. Kenapa? Apa Tuan Muda Yin baru sadar sekarang kalau dia itu istrimu? Lalu kenapa dia bisa terbaring di sini? Kamu, Yin Sirui. Jangan menyerang Tuan Shang. apa kamu sedang membela pria lain? Yin Sirui. Jika kamu punya niat jahat, lampiaskan saja padaku, lepaskan Tuan Shang. Apakah dia lebih penting bagimu daripada aku? Maafkan aku. Apa katamu? Aku tidak salah dengar kan? Baru saja aku bilang, kamu harus fokus memulihkan luka-lukamu. Ada beberapa urusan kantor yang harus aku tangani. Yin Sirui, aku tahu, karena aku belum memberikan nyawaku pada kakakmu, kamu pasti masih merasa tidak puas. Jika ingin balas dendam, lakukan saja secara langsung. Tidak perlu bersikap tidak menentu seperti ini. Yu, aku tidak membencimu lagi. Sekarang pulihkanlah lukamu. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, kamu akan menjadi Nyonya Yin yang paling terhormat di seluruh keluarga Yin. Mulai hari ini, aku akan menjagamu, melindungimu, dan tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Yin Sirui tiba-tiba berubah pikiran. Tuan Yin, aku sangat merindukanmu. Di mana Mu Yunwo yang asli? Berdasarkan laporan dari orang-orang Anye, Mu Yunwo ada bersama Australia di villa keluargamu. Saat menyelidiki keberadaan Mu Yunwo kali ini, kami tidak sengaja menemukan. Mu Kishan setiap tahun mentransfer dana dalam jumlah besar. Dari rekening perusahaan grupmu ke rekening pribadi Australia, memindahkan uang yang sangat banyak. Berkhianat demi harta. Kumpulkan semua bukti yang diperlukan. Saat waktunya tiba, buatlah Mu Kishan lengser dari posisinya sebagai ketua dewan grupmu dan jatuhkan dia. Siap laksanakan, Tuan Presdir.
Hahaha, gadis cantik, mau pergi kemana? Apa urusannya denganmu? Aku mau pergi kemana? Ayo bermain sebentar dengan kami. Nanti, abang sendiri yang akan mengantarmu. Bagaimana? Jangan sentuh aku. Aku peringatkan kalian, suamiku adalah CEO dari grup Yin. Apa itu? Tidak pernah dengar. Kawan, pegangi dia untukku. Lepaskan aku. Lepaskan. Berteriaklah sesukamu. Meskipun kamu berteriak sekuat tenaga, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Tolong. Tolong. Hentikan. Bos, bos. Kamu? Bocah sialan. Beraninya kamu merusak kesenanganku. Aku. Kamu tidak apa-apa? Apa ada yang terluka? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Kenapa kamu tidak menungguku menjemputmu, malah lari keluar dari rumah sakit? Apa kamu tahu kalau sendirian datang ke tempat ini sangatlah berbahaya? Awas. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Berani-beraninya kamu melawanku. Aku rasa kamu bosan hidup. Tuan Yin, kamu tidak apa-apa? Habisi orang-orang ini. Baik, Tuan. Ada luka di mana-mana? Apa benar tidak perlu ke rumah sakit? Tidak perlu. Ini hanya luka luar. Ini tidak ada apa-apanya dibanding penderitaanmu. Terima kasih untuk hari ini. Yunwo, masalah sebelumnya adalah karena aku tidak menyelidikinya dengan jelas. Aku minta maaf padamu. Jadi maksudmu, kakakmu benar-benar bukan celaka karena aku? Identitasnya masih belum jelas sekarang. Sebaiknya tunggu sampai penyelidikan selesai, baru beritahu dia yang sebenarnya. Itu semua adalah hal-hal sebelum kamu hilang ingatan, semuanya masih dalam penyelidikan. Aku akan memberitahumu nanti. Baiklah, beritahu aku setelah semuanya jelas. Yunwo, kamu keluar dari rumah sakit sendirian hari ini. Apa karena kamu tidak mau bertemu denganku? Aku pikir kamu pasti akan menyuruhku pulang sendiri. Tapi tidak kusangka, aku tersesat saat sedang berjalan. Maafkan aku. Aku berjanji akan menjagamu dengan baik. Aneh sekali, mengapa Yin Sirui tiba-tiba... Terasa seperti orang yang berbeda? Aku sudah kembali ke negara ini. Temui aku besok. Sekarang, siapa lagi yang bisa mengenali kalau kamu adalah si keluargamu nona muda kedua yang terhormat? Jangan banyak bicara. Kita sudah sepakat, tunggu aku kembali dari operasi plastik. Lalu beri aku saham keluarga Yin. Shang Yize, kamu berani mempermainkanku. Sekarang Yin Sirui sedang mencarimu di seluruh penjuru dunia. Nyawamu ada di tanganku sekarang. Kamu berjanji akan melindungiku. Kamu tidak boleh mengingkari janjimu. Jangan terburu-buru. Asal kamu patuh melakukan apa yang kukatakan, menjadi istri sah dari Yin Sirui, saham-saham ini akan kuberikan sepenuhnya padamu. Kalau cuma itu sih mudah. Tapi bagaimana caranya mendekati dia? Jangan lupa kalau sekarang kamu adalah sepupu milikku, besok aku akan memperkenalkanmu kepada orang tuanya. Ah, tidurmu tidak bisa diam, kamu terus meringkuk ke dalam pelukanku. Hah? Ah, aku lapar, pergi buatkan sarapan untukku. Hah? Gelang ini bukannya milikmu? Kenapa kamu memberikannya kepadaku? Ah, aku melihatmu kurang beruntung akhir-akhir ini. Ini untuk melindungimu. Ambillah. Aku tidak mau minum susu. Apa ada jus jeruk? Aku rasa, lebih baik minum air saja pagi-pagi begini, lebih sehat. Yin Sirui, kamu ini sengaja cari masalah ya? Aku kan hanya ingin menghabiskan waktu lebih lama bersamamu. Yin Sirui, keluar kamu. Ayah, ibu, sedang apa kalian di sini? Ada hal yang ingin aku bicarakan dengan Yin Sirui. Bisa kamu pergi sebentar?
Dia adalah istriku? Hal apa yang tidak boleh dia dengar? Seorang wanita tak tahu malu seperti itu? Masih kamu sayangi bagaikan permata? Aku perintahkan kamu untuk segera menceraikannya. Ayah, ingin menikah dengan siapa itu adalah urusanku dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jika keluarga Yin kita, sampai menikahi wanita dengan reputasi yang sangat buruk, mau ditaruh di mana wajah keluarga kita? Ayah, Ibu, saya rasa kalian salah paham. Saya tidak seperti apa yang mereka bicarakan. Benar sekali. Sirui, aku dan ayahmu sudah memilihkan seorang tunangan untukmu. Dia adalah sepupu dari calon pewaris grup Shang. Ayo, bukankah Shang Yize itu temanmu? Lihatlah ini. Kamu? Ayah, Ibu, jika kalian merasa malu, kalian bisa memperlakukanku seperti kalian memperlakukan kakak dulu. Usir saja aku dari keluarga ini. Lagi pula ini bukan pertama kalinya kalian melakukannya. Kamu ini? Dasar anak ini. Cepat kembali ke sini. Yin Sirui, mari kita bercerai saja. Apa katamu? Aku rasa perkataan orang tuamu ada benarnya. Kamu menikahiku sebenarnya hanya untuk membalas dendam padaku, bukan? Percayalah padaku, mulai sekarang. Aku tidak akan pernah lagi melakukan hal-hal yang menyakitimu. Tapi kamu sama sekali tidak mencintaiku. Landasan dari pernikahan adalah perasaan. Mengapa kita harus menentang keinginan orang tua dan memaksakan diri untuk tetap bersama? Memang benar, tapi entah mengapa aku tidak sanggup melepaskanmu. Ada hal lain yang harus aku selesaikan. Kamu pulanglah sendiri dulu. Nonamu, di mana Sirui? Kenapa dia meninggalkanmu sendirian lagi? Hah? Dia ada urusan di kantor. Nonamu, hari ini, kebetulan aku ingin membelikan sesuatu untuk orang yang kusukai. Bagaimana kalau kamu membantuku memilih? Tuan Shang sudah banyak membantuku sebelumnya. Tentu saja aku bersedia membantu. Kalau begitu, silakan. Gaun ini satu-satunya di Liancheng. Saya belum pernah melihat orang yang memakainya secantik nyonya ini. Ah, kamu terlalu berlebihan. Beli yang ini saja. Tolong, bungkuskan baju lama nonamu. Ah, jangan. Ini kan hadiah untuk orang yang kamu sukai. Mana mungkin aku mengambil apa yang orang lain sukai? Ini memang untuk orang yang kusukai. Itu benar, kan? Tuan Shang, maafkan aku. Aku tidak bisa menerimanya. Sekarang aku adalah istri dari Yin Sirui. Apa dia pernah memperlakukanmu selayaknya seorang istri? Di hari-hari mendatang, aku akan perlahan menyiksamu dan membuatmu sangat menderita. Yunwo, apapun yang terjadi nanti, apa yang pernah kukatakan padamu, aku akan selamanya bertanggung jawab. Ada beberapa kesalahpahaman antara aku dan Sirui. Shang Yize, seingatku aku sudah memperingatkanmu. Jangan pernah mencoba mendekatinya lagi. Seingatku aku juga sudah memperingatkanmu untuk memperlakukan istrimu dengan lebih baik. Berhenti. Jangan pukul Tuan Shang. Kamu berani membelanya? Lihatlah baik-baik, aku ini adalah suamimu yang sah. Lepaskan aku. Apa bisamu cuma menindas wanita? Kalau berani, hadapi aku. Aku beritahu kamu, urusan keluargaku bukan urusanmu. Jika berani mendekatinya lagi, aku akan membuat perhitungan denganmu. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah gila? Aku tidak mengizinkanmu memakai pakaian yang dia beli. Atas dasar apa? Yin Sirui, jangan terlalu merasa hebat sendiri. Atas dasar kamu adalah istriku, nyonya muda milik keluarga Yin. Aku bukan milikmu. Aku mau cerai darimu. Apa katamu? Hari ini begitu orang tua membahas hal itu, kamu langsung saja menyetujuinya? Sebenarnya aku ini dianggap apa di hatimu? Tanyakan pada hatimu sendiri. Apa kamu pernah menganggapku sebagai istrimu? Ini karena Shang Yize, kan? Kalaupun iya, memangnya kenapa? Setidaknya dia memperlakukanku lebih baik daripadamu. Bagus. Bagus. Aku beritahu kamu, jangan harap bisa cerai. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu untuk hidup bahagia bersama Shang Yize. Tuan Muda Rui, pergerakan Mu Yunwo sampai sekarang masih belum bisa dilacak.
Bukti dari Anye mengenai Mukishan sudah selesai dikumpulkan semua. Terus cari, geledah ke setiap sudut sekalipun, temukan dia untukku. Sesuai rencana, serahkan Mukishan ke polisi. Cheo, apa Anda melakukan ini demi Nyonya, baru memutuskan untuk menghukum Mukishan? Aku akan membuat seluruh grupmu ikut hancur bersama mendiang kakakku. Mukishan dan Mu Yunwo. Pasangan ayah dan anak yang jahat itu, aku akan membuat mereka kehilangan segalanya. Oh ya, CEO? Belakangan ini ada orang grup yang menjual saham internal, sepertinya ada kaitannya dengan keluarga Shang. Nyonya besar sudah mengatur Nona Shang untuk menempati villa besok. Tidak tahu apakah kedua hal ini saling berhubungan. Wanita ini latar belakangnya tidak sederhana. Karena melibatkan kepentingan grup, lebih baik kita ikuti permainannya dan menyelidikinya sampai tuntas. Kalau tahu Yin Sirui setampan ini, aku tidak akan kabur dari pernikahan ini. Lagi pula sekarang aku sudah melakukan operasi wajah, dia tidak akan bisa mengenaliku. Tapi ayahku mencarikannya seorang wanita. Mana mungkin bayang tiruan seperti itu bisa menggantikan posisiku? Kamu cari siapa? Cari siapa? Aku adalah nyonya di rumah ini. Nyonya rumah? Sirui, ternyata lebih tampan daripada di foto. Yin Sirui, apa yang sedang terjadi? Siapa dia ini? Jadi kamu yang selalu mengganggu Sirui, dasar wanita tak tahu malu. Sirui, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini untuk orang yang dicintai, benar, kan? Wanita ini memang perlu diberi sedikit kejutan. Kudengar kamu hilang ingatan, kalau begitu biar ku beritahu kamu, aku adalah sepupu dari Shang Yize, kamu sama sekali tidak pantas untuk Sirui. Posisi istri sah Sirui itu seharusnya menjadi milikku. Sirui, apakah yang dikatakannya itu benar? Benar, dialah yang seharusnya menjadi istriku. Kamu hanyalah orang entah dari mana yang digunakan sebagai pengganti. Jadi selama ini Anda tahu bahwa saya bukan Mu Yunwo, tapi Anda terus membohongi saya. Tepat sekali. Yin Sirui, seharusnya aku tidak mempercayaimu. Dasar kamu sampah kejam. Jadi begitu rupanya? Pantas saja Mukishan memperlakukanku seperti itu. Lalu kamu, mengapa kamu bersikap begini kepadaku? Ataukah kamu sengaja melakukannya? Berhenti berteriak. Gadis liar sepertimu masih berkhayal ingin menjadi orang kaya raya. Sadar diri sedikit, kamu tidak pantas. Sirui, cepat usir dia dari sini. Aku kesal melihat wajahnya. Tidak perlu repot-repot mengusir. Aku akan pergi sendiri. Sirui, mengapa kamu membawa wanita tak tahu malu ini kembali lagi? Bukankah di rumah sedang butuh pelayan? Masakannya juga cukup enak. Kamu ingin dia tetap tinggal? Kalau begitu malam ini kamu harus menemaniku baik-baik. Sirui, aku merindukanmu. Gendong aku, mari kita ke kamar tidur. Aduh, Sirui. Jangan terburu-buru, ayo kita minum dulu.
Kenapa ditutup? Seluruh bagian tubuhmu sudah pernah kulihat. Sedang apa kamu kesini? Keluar! Seluruh villa ini adalah milikku. Mana mungkin ada tempat yang tidak bisa kudatangi? Atau apakah karena kamu melihatku memeluk wanita lain? Lalu kamu merasa cemburu? Yin Sirui, jangan terlalu percaya diri. Bukankah hari ini kamu sendiri yang bilang bahwa aku hanyalah seorang pelayan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Wanita sialan, sudah jam berapa ini? Masih belum bangun juga untuk membuatkanku sarapan. Apa matamu sudah buta? Lantainya saja tidak dilap dengan bersih. Sebaiknya cepat angkat kaki dari kediaman Yin. Wanita hina, aku alergi makanan ini, kamu sengaja ingin mencelakaiku, ya? Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah gila? Kamu berani membantahku sekarang? Baiklah, hari ini aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Jangan keterlaluan kamu. Nyali kamu sekarang besar juga ya? Akulah Nyonya Yin yang asli. Jangan karena kamu berpura-pura menjadi nyonya selama beberapa hari, kamu merasa sudah menjadi orang hebat. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Beraninya kamu menggoda laki-lakiku. Ah. Pelayan, bawa dia ke rumah sakit. Karena Mu Yunwo ada di sana, meninggalkannya sendirian di rumah, apa tidak akan terjadi sesuatu padanya? Kiayo, Anda masih ada rapat siang ini. Undur sampai besok. Sirui, kenapa kamu pulang sepagi ini hari ini? Lihatlah, aku sampai terluka. Di mana dia? Wanita kejam itu, dia sengaja membuat alergi saya kambuh, bahkan berani melawan saya, jadi sudah aku usir. Aduh, Sirui, kenapa kamu malah peduli padanya? Wanita itu tidak ingat apapun. Dia sangat lugu, bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya? Apa sudah ada kabar? Sudah ada, tapi Anda tenang saja. Kami menemukan bahwa Nyonya tua yang membawanya ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaannya? Nyonya, keadaan Nyonya muda sudah tidak ada masalah besar, hanya saja dia berada di masa awal kehamilan, dan kondisi fisiknya agak sedikit lemah. Maksudmu dia sedang hamil? Benar, sudah lebih dari 1 bulan. Keluarga Yin akhirnya punya keturunan. Aku hamil. Ini adalah anak dari Yin Sirui. Anak baik. Aku sudah dengar tentang keluargamu yang menjadikanmu pengganti pengantin. Kamu tidak bersalah, begitu juga dengan nyawa kecil yang tidak berdosa ini. Jika kamu bersedia mempertahankan bayi ini, aku akan melindungimu. Apa? Bu, apa wanita yang ibu kirimkan itu baik-baik saja? Anak itu harus dilahirkan, tapi keluarga Yin sama sekali tidak boleh menerima wanita dengan asal-usul yang tidak jelas. Anakku, karena gadis ini bukan Mu Yunwo yang asli, maka kepergian kakakmu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku berniat mengangkatnya sebagai putri angkatku. Bu, apa ibu bercanda? Dia adalah wanitaku, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Kamu tidak sedang mengandung, kan? Apa yang kau bicarakan? Aku hanya sedang flu saja. Ibumu sudah bilang, mulai sekarang aku hanyalah adikmu, jadi jangan menyentuhku. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Aku hanya ingin kamu istirahat dengan baik. Tidurlah dulu. Nona, Tuan Muda pergi ke rumah tua keluarga Yin untuk mencari wanita pengganti itu. Dasar wanita sampah, aku tidak akan melepaskanmu. CEO, saya sudah menemukannya. Mengenai saham internal group, ternyata Shang Yize menyuruh orang untuk membelinya. Dialah orang di balik wanita itu. Ada sebuah kesepakatan di antara mereka. Selama wanita itu berhasil menjadi Nyonya Yin, maka dia akan mendapatkan seluruh sahamnya. Shang Yize, aku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Baik, CEO. Lalu, ada laporan dari Anye. Mu Yunwo telah kabur dari Australia ke kota ini, tapi lokasinya masih belum diketahui secara pasti.
Terus selidiki. Cari tahu identitas asli wanita itu. Aku belum pernah mendengar bahwa Xiang Yize ini memiliki seorang sepupu perempuan. Baik, bos. Sirui, aku mengikutimu tanpa status yang jelas sekarang, orang tuaku juga sudah mendesak. Besok malam, bolehkah kita mengadakan pesta dansa? Kamu perkenalkan aku kepada semua orang, dan biarkan mereka lihat siapa Nyonya Yin yang sebenarnya. Baiklah, aku setuju. Kalau begitu besok malam, panggil juga wanita itu ke sana. Tentu. Ini. Bolehkah aku tidak datang? Aku tidak suka acara seperti itu. Lagi pula, Mu Yunwo. Nyonya, CEO dan nonamu meminta Anda untuk wajib hadir. Ikut aku berdansa. Yin Sirui, lepaskan aku. Oh, CEO Yin. Mungkin wanita ini adalah nyonya milik CEO? Iya, benar sekali. Nyonya sungguh cantik. Pak Yin sungguh sangat beruntung. Kalian semua sudah salah paham. Sirui, beritahu semuanya. Siapa sebenarnya istrimu yang asli? Semuanya, wanita ini adalah istriku, Nona Xiang. Inilah karisma yang pantas bagi CEO dan nyonya wanita di sampingnya itu. Seleraku benar-benar buruk tadi. Wajahnya cantik seperti bidadari, tidak menyangka dia mau menjadi simpanan orang lain. Sungguh wanita yang tidak tahu malu. Yin Sirui, ternyata kamu memang hanya bisa mempermalukanku, dan sekarang kamu malah bersamanya. Nyonya, ini adalah kado pernikahan dari CEO untuk Anda. 30% saham grup Yin, silakan, Anda tanda tangan untuk konfirmasi. CEO, Nona Xiang sudah tanda tangan. Saham grup yang sempat hilang itu sudah berhasil diambil kembali. Bagus sekali. Lalu, di mana wanita itu? Setelah pesta berakhir, saya tidak melihat Nyonya. Apa? Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan aku. Tolong. Kamu tidak apa-apa. Apakah dia melukaimu? Yin Sirui, kamu datang. Awas. CEO, Anye baru saja melaporkan bahwa Nona Xiang sebenarnya adalah Mu Yunwo. Xiang Yize yang menyuruhnya melakukan operasi plastik untuk kembali ke negara ini. Apa? Beritahu Anye untuk segera bertindak. Akuisisi grupmu, dan kurung pria ini bersama dengan Mu Yunwo. Baik. Tenang saja, ada aku di sini. Lepaskan aku. Menyusul kasus skandal asmara yang menimpa putri sulung keluargamu, Mu Yunwo, grupmu kini telah diakuisisi oleh sebuah perusahaan misterius dengan nilai pasar 3 miliar dolar. CEO Mu Qishan dari pihakmu atas tuduhan penggelapan aset perusahaan telah ditangkap oleh pihak berwenang. Grupmu yang telah berdiri kokoh selama 50 tahun di kota ini, kini telah hancur lebur. Sirui, sekali menjadi suami istri akan tetap ada rasa kasih sayang. Demi hubungan pernikahan kita ini, tolonglah keluargamu. Yin Sirui, jangan lupa, aku masih memiliki saham keluarga Yin. Nonamu, anak perusahaan di bawah grup Yin yang kamu tanda tangani, hanyalah perusahaan kosong belaka. Yin Sirui, mengapa kamu membohongiku? Dasar pria brengsek, mengapa kamu melakukan ini? Masih ingat dia? Dia adalah kakak sulungku. Kamu wanita berhati kejam, saat kamu mencelakai kakakku sampai tiada, apa kamu pernah memikirkan nasibmu hari ini? Penderitaanmu tidak sebanding dengan 1/1000 penderitaanku. Aku membiarkanmu tetap hidup,
Sekarang enyahlah dari hadapanku. Aku tidak ingin melihatmu lagi di masa depan. Ternyata, selama ini aku hanyalah alat untuk balas dendammu. Yin Shiroi, kamu sangat mengerikan. Perkembangan janin normal, tetapi kondisi tubuhmu terlalu lemah. Makanlah yang baik dan tidur yang cukup, jangan terlalu banyak pikiran. Jika tidak, bayinya akan kekurangan gizi. Terima kasih dokter, saya akan memperhatikannya. Wanita hina, kenapa aku harus berakhir tragis seperti ini? Sedangkan kamu bisa menjadi nyonya keluarga Yin dengan tenang? Seret dia keluar dari sini, lalu buang ke tempat sampah. Biarkan dia membusuk di tempat paling kotor itu. Shirui, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tidak berani melakukannya lagi. Aku benar-benar tidak berani. Enyahlah. Shirui, beri aku kesempatan lagi. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Anak Anda tidak bisa diselamatkan. Jika Nyonya ingin memiliki anak lagi di kemudian hari, mungkin peluangnya sangat kecil. Yulin. Kak. Siapa yang dia panggil? Lelaki mana lagi ini? Di mana bayinya? Bagaimana keadaan anak kita? Anaknya sudah tiada? Tapi kita masih bisa memilikinya lagi nanti. Maafkan aku. Aku akan memberikan kompensasi padamu. Yin Shirui, aku mempercayaimu berkali-kali, tapi bagaimana denganmu? Kau hanya menganggapku sebagai alat untuk dimanfaatkan dan objek balas dendamu? Yin Shirui, kau benar-benar tidak punya hati. Yunwo, bukan seperti itu. Jangan panggil aku Yunwo. Sudah kubilang aku bukan dia. Jika bukan karena kau memanfaatkanku dan mengalihkan semua perhatian padaku, bagaimana mungkin dia bisa mencelakai anak kita sampai tiada? Yin Shirui, aku membencimu. Maafkan aku. Anyah dari sini. Pergi. Cepat pergi. Baiklah, aku akan pergi. Jaga kesehatanmu baik-baik, jangan terlalu emosional. Tuan Xiang, ini aku. Bisakah kau membantuku? Yue, kamu pasti lelah, kan? Lihatlah sekarang sudah jam berapa. Sudah waktunya pulang kerja. Istirahatlah sejenak. Aku menggambar terlalu lama sampai lupa waktu. Kamu lapar kan? Aku akan pergi memasak untukmu. Sudah kubilang. Hal-hal seperti ini, biarkan bibi saja yang melakukannya. Gize, setengah tahun ini berkat bantuanmu, yang telah membawaku pergi dari tempat yang menyakitkan itu, aku sungguh tidak tahu bagaimana cara membalas budimu. Yue, aku tidak butuh ucapan terima kasihmu. Yang kuinginkan hanyalah dirimu. Gize, ada satu hal yang selalu ingin kutanyakan padamu. Hal apa? Tentang nama baru yang kamu berikan padaku ini, Yue, aku merasa nama ini sangat akrab. Bagaimana ceritanya sampai kamu berpikir untuk memberiku nama ini? 2 ekor burung walet terbang melintasi hujan di tirai, bunga-bunga yang berguguran di halaman berbaur dalam balutan merah. Aku kebetulan sedang teringat sebaik puisi itu saja. Ternyata begitu. Yue, aku tiba-tiba ada urusan di kantor dan harus pergi ke sana. Kamu beristirahatlah dengan baik. Baiklah. Presiden Shang, identitas asli dari Nyonya Yin Shirui telah berhasil diselidiki. Siapa dia? Identitas aslinya adalah putri sulung dari keluarga Lin, yang bernama Lin Yue. Ternyata dia. Sobat, kamu ini kenapa? Apa lamaranmu ditolak lagi? Katakan padaku. Apakah dia benar-benar tidak menyukaiku?
Cara yang kamu pakai itu sudah jelas salah. Kamu bisa mencoba untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan sang primadona. Nanti aku akan memanggil beberapa orang untuk mengerumuni pujaan hatimu, lalu kamu tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Dengan begitu dia pasti akan sangat mencintaimu sepenuh hati. Tuan Yin, ada berita tentang Nyonya. Di mana dia? Seseorang mengungkapkan bahwa Nyonya terlihat bersama Xiang Yize di kota Song. Xiang Yize? Sudah kuduga itu dia. Siapa yang mengungkapkan berita ini? Dia adalah Nyonya tua dari keluarga Xiang. Dia sangat membenci Nyonya karena Nyonya pernah kehilangan anak, dan tidak ingin Presiden Xiang terlibat terlalu jauh lagi dengannya. Memangnya putranya pantas? Jiang Mo, kumpulkan orang dan pergi ke kediaman keluarga Song. Baik, Tuan. Ini Nyonya Yin kan? Bos kami ingin bertemu Anda. Apa maksudmu Nyonya Yin? Kalian salah orang. Jika Nyonya menolak, terpaksa kami bertindak kasar. Berhenti. Saran saya jangan ikut campur urusan orang lain. Ini adalah orang yang dicari oleh bos kami. Aku tidak peduli siapa bos kalian. Selama aku ada di sini, siapapun tidak boleh membawanya pergi. Aku kenal dengan bos kalian. Aku adalah temannya. Bos apanya? Ayo habisi dia. Hati-hati. Lepaskan. Kalian mau membawaku kemana? Yize! Yize! Yize. Xiang Yize? Yin Shirui, mengapa kamu ada di sini? Jika bukan aku, memangnya siapa yang ingin kamu lihat? Apa itu Xiang Yize? Di mana Yize? Apa yang sudah kamu lakukan padanya? Kamu memanggilnya dengan sangat akrab. Tidakkah kamu tahu sudah berapa lama aku mencarimu? Untuk apa kamu mencariku? Apa kamu mau memanfaatkanku lagi untuk membalas dendam pada seseorang? Mu Yunwo? Jangan panggil aku Mu Yunwo. Namaku sekarang adalah Yue. Yue? Apa itu juga nama yang diberikan Xiang Yize padamu? Benar. Beruntung kamu datang lebih awal. Jika tidak, mungkin setelah ini, kamu harus mengganti panggilanmu menjadi Xiang Yue. Kamu, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Tentu saja aku ingin mencicipi. Bagaimana rasanya calon Nyonya Xiang? Lepaskan. Bajingan. Benar, aku memang bajingan. Tetapi meski aku tiada, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Yin Shirui, aku membencimu. Yue. Apa yang dia lakukan padamu? Xiang Yize, dengarkan baik-baik. Dia milikku. Dulu, sekarang, atau selamanya, jangan harap kamu bisa menyentuhnya. Yin Shirui, kamu sendiri yang menyia-nyiakan kesempatan itu, dasar sampah, dasar bajingan. Biar ku beritahu ya. Tidak peduli dia Yunwo atau Yue, aku tidak akan pernah melepaskannya. Bayinya tidak bisa diselamatkan. Jika Nyonya ingin memiliki anak lagi di masa depan, kemungkinannya mungkin sangat kecil. Tapi meskipun terjadi apapun, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Berpura-pura suci, biar ku beritahu, aku menikahimu hanya untuk menyiksamu. Ayah tidak rela berpisah darimu, cepatlah ke sini, biar ayah memelukmu. Aku akan membuatmu membayarnya berkali-kali lipat. Kenapa? Kenapa kalian semua memperlakukanku seperti ini? Aku sudah muak. Aku sudah benar-benar muak. Yue. Dokter, cepat selamatkan. Yunwo. Kak,
Harta putraku, beraninya gadis bau kencur sepertimu berebut? Ke dalam akunmu, aku sudah mengirimkan 10 juta dolar. Jika ingin memangkas rumput, harus sampai ke akar-akarnya. Identitas aslinya adalah putri sulung keluarga Lin Kak Lin Yue. Yunwo, kamu sudah sadar? Kamu benar-benar membuatku takut setengah mati. Aku hanya terlalu peduli padamu. Maafkan aku. Aku tidak akan pernah bersikap brengsek lagi. Aku bersumpah padamu. Berikan ponselmu padaku. Dan tolong keluar. Halo, di sini kediaman Lin cari siapa ya? Lin Yulin. Anda mencari Tuan Muda Yulin? Ya? Tunggu sebentar. Adik, ini aku. Kak, akhirnya aku menemukanmu. Kamu sudah menderita. Yulin, tidak apa-apa. Kak di sini baik-baik saja, kan? Ayo, kita pulang ke rumah. Hormat pada Nona besar. Yunwo. Tuan Yin, tolong mulai sekarang panggil aku, Lin Yue. Tuan Yin, terlepas dari apapun yang pernah terjadi antara kamu dengan Kak, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tapi ke depannya, tolong jaga sikapmu. Yunwo? Sio, saya rasa Anda telah jatuh cinta pada Nyonya. Karena Anda mencintainya, jadi Anda cemburu saat dia berhubungan dengan Shang Yize. Karena Anda mencintainya, saat dia pergi, Anda pun merasa hancur. Aku ingin menebus kesalahanku padanya. Aku ingin menikahinya. Tapi dia begitu tega, pergi begitu saja. Sio, menurut saya, terkadang cinta itu tidak harus memiliki. Sudah, jangan minum lagi. Tuan Yin, kerja sama dengan grup Lin proposal proyeknya, kembali ditolak. Berikan dia pembagian keuntungan tambahkan 3% lagi. Tuan Yin, Anda harus tetap tenang. Jika kita melakukan ini, pihak grup Yin kita setidaknya akan rugi 100 sampai 150 juta dolar. Lakukan saja sesuai instruksiku. Baik, bos. Ya, sudah 6 tahun berlalu. Sepertinya Pak CEO masih tidak bisa melupakan wanita itu. Tidak boleh. Nyonya CEO, jika menyetujui proposal proyek dengan keluarga Yin ini untuk memasuki pasar Lianceng, setidaknya kita bisa menambah laba 500 juta dolar tiap bulannya. Aku bilang tidak, tetap tidak. Kita dan keluarga Yin tidak akan pernah bekerja sama. Tidak akan pernah. Bisa menghasilkan uang sebanyak itu, kenapa ibu tidak mau bekerja sama? Kenapa ibu tidak mau bekerja sama dengan grup Yin? Katanya ini ada hubungannya dengan CEO grup Yin, yaitu Yin Sirui. Yin Sirui? Pria ini tampan sekali. Tahun ini aku berumur 6 tahun. 6 tahun lalu ibu ada di Lianceng, dan ibu punya dendam pada pria ini. Jangan-jangan dia adalah ayahku. Lin Ye? Lin Ye? CEO, ini ditinggalkan oleh Tuan Muda. Ibu, berhentilah bicara. Aku sudah mengerti. Aku akan pergi menemui Putri Paman Chen sekarang juga. Hei, hati-hati. Itu kamu? Kamu mengenalku? Tidak kenal. Terima kasih, Paman. Tuan Yin, kamu sangat tampan. Mengapa kamu masih melajang selama bertahun-tahun ini? Biar ku tebak, mungkinkah karena trauma cinta? Ayah, aku sudah kenyang. Ayo kita pulang. Sirui, ini anak siapa? Bukan anakku. Jangan salah paham. Bibi, apa Anda tahu ayah saya? Kenapa belum menikah? Itu karena dia terlalu bajingan. Selain ibu saya, dia sudah menyakiti entah berapa banyak wanita. Saya tidak menyangka Anda orang seperti itu. Hei. Bocah kecil, ini sudah keterlaluan. Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Jangan berpura-pura lagi. Kau sebenarnya anak siapa? Paman, aku kabur dari rumah. Bisakah Anda menampungku selama beberapa hari? Tidak boleh. Jangan ikuti aku lagi. Laki-laki bau, pantas saja ibuku tidak menginginkanmu. Ayah, Jangan sembarang panggil. Cepat naik ke mobil. Presiden Lin, kami menemukan bahwa tuan muda kecil saat ini pergi ke Liancheng. Saat ini dia ditampung oleh Presiden Grup Yin yang bernama Yin Sirui. Apa? Kamu bilang dia ditampung oleh siapa? Yin Sirui. Mungkinkah ini takdir antara ayah dan anak kandung? Atau jangan-jangan Xiaoye sudah menebaknya? Segera siapkan mobil, aku mau pergi ke Liancheng. Baik. Lahan di bagian timur kota itu, siapa yang akan mendapatkannya? Masih belum bisa dipastikan. Boleh saja Anda beritahu Presiden Wang bahwa aku telah menyiapkan 100 juta dolar. Tuan Yin benar-benar sangat kaya raya ya. Presiden Wang? Halo, saya adalah Lin Yue. Hah? Ternyata Anda adalah presiden dari grup Lin. Halo, halo. Grup Lin bersedia mengucurkan dana untuk bekerja sama dengan Presiden Wang demi mengambil lahan ini. Ini berkat dukungan dari Presiden Lin, hingga kita bisa mendapatkan lahan ini. Presiden Lin sungguh pemuda yang luar biasa berbakat. Presiden Wang terlalu sungkan. Kedepannya kita bisa sering bekerja sama dengan Grup Lin. Sudah waktunya makan siang. Jika Presiden Lin tidak keberatan, bolehkah saya mengundang Anda makan? Baiklah. Yunwo? Presiden Lin, berpura-pura tidak mengenalku? Tuan Yin, tolong jaga sikap Anda. Selama 6 tahun ini, entah berapa banyak dokumen kontrak yang kukirimkan padamu, tapi kau tidak mau meliriknya sama sekali, tapi sekarang kau malah bersama dia. Dengan siapa aku bekerja sama, itu bukan urusanmu. Cheo, karena Anda begitu tidak bisa merelakan Nyonya, lebih baik turunkan ego Anda, dan kejar saja dia kembali. Siapa yang bilang aku tidak bisa merelakannya? Aku hanya khawatir dia akan dirugikan di hadapan rubah tua itu. Paman, mengejar wanita itu harus dengan cara yang lembut. Mana ada yang menggunakan cara kasar. Kecil-kecil sudah sok tahu. Urusan orang dewasa jangan ikut campur. Pergilah main ke sana. Suruh orang bernama Anye itu pergi. Berani sekali dia menyentuh wanitaku. Aku ingin tahu, si Wang Chunsheng itu punya berapa nyawa untuk dipertaruhkan. Baik, Tuan. Kak, kamu mau apa? Jika tidak ingin tiada, tanda tangani ini sekarang? Aduh. Baik, saya tanda tangani. Saya akan segera menandatanganinya. Tuan Yin, Presiden Lin kami sedang tidak ada di tempat. Apakah Presiden Lin tidak ada? Atau dia takut menemuiku? Katakan padanya, aku punya banyak waktu untuk menunggu. Ada keperluan apa Tuan Yin mencariku? Tanah nomor 3 di distrik timur kota, sekarang sudah menjadi milikku. Tentu saja aku datang untuk memintamu menandatangani kontrak. Aku sudah mendengar taktik hebat dari Tuan Yin. Sampai saat ini Presiden Wang masih terbaring di bangsal rumah sakit. Tak disangka, setelah 6 tahun berlalu, Tuan Yin masih saja menggunakan taktik yang sama. Tanah nomor 3 di distrik timur kota itu, aku tidak menginginkannya lagi. Sekarang Tuan Yin bisa pergi dari sini kan? Lin Yue, apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak mau pergi? Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Dia sudah berubah. Aku harus segera menemui Xiaoye. Aku tahu orang macam apa Yin Sirui itu. Dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kita harus segera meninggalkan Liancheng. Baik, Nyonya. Dasar wanita tak tahu malu, berhenti berpura-pura tulus. Biar ku beritahu padamu, aku menikahimu hanya untuk menyiksamu. Dulu kamulah yang membuat kakakku tiada, kamu harus membayar hutangnya berkali-kali lipat. Ibu. Xiaoye, kamu pergi kemana? Ibu sangat mengkhawatirkanmu. Maafkan aku, Ibu. Apakah Yin Sirui itu ayahku? Jangan bicara sembarangan, dia bukan ayahmu. Ayo pulang bersama ibu. Ibu bohong.
Ibu tidak bohong padamu, jangan nakal. Aku tidak nakal, aku hanya menginginkan seorang ayah. Xiaoye. Aturkan jadwalku, aku ingin kencan buta. Lahan nomor 3 di sisi timur kota, aku tidak menginginkannya lagi. Tuan Yin, sekarang kamu bisa pergi dari sini kan? Paman, bolehkah aku memperkenalkan ibuku padamu? Pergi sana. Jangan ganggu aku. Tuan muda kecil menghilang. Apa? Minta Anye untuk segera bergerak. Anak kecil itu menghilang. Xiaoye, Xiaoye. Xiaoye? Xiaoye? Ayah, Ini salahku. Seharusnya aku tidak melampiaskan amarah padamu. Sudahlah, jangan menangis lagi. Bukankah kamu selalu ingin membawaku menemui ibumu? Aku berjanji padamu. benarkah? Nona Lin. Halo, Halo. silakan duduk, tidak usah sungkan. Baik. Nona Lin, saya tahu kriteria Anda sangat tinggi, tapi saya hanyalah seorang guru biasa. Mengapa Anda bersedia bertemu dengan saya? Cepat. Menurut lokasinya, ada di sekitar sini. Ah, di sini tempatnya. Kondisi ekonomi tidaklah penting. Yang terpenting adalah saya memiliki seorang putra, dan saya tidak ingin dia kekurangan kasih sayang seorang ayah. Mungkin saya tidak punya keahlian lain, tapi kalau soal mengasuh anak, saya adalah ahlinya. Anak itu sangat membutuhkan bimbingan seorang ayah yang lembut, dan seorang guru sangatlah cocok. Maaf kalau saya lancang, apakah Anda dan mantan suami masih berhubungan? Dulu saya salah memilih pasangan, dan bertemu dengan pria sampah. Sekarang saya sudah memutuskan semua hubungan dengannya. Siapa kalian? Mama, Beraninya mengusik wanitaku, kamu sepertinya sudah bosan hidup. Lepaskan. Apa yang mau kamu lakukan? Enyah. Ayo pergi. Mama. Ikut aku pulang. Yue? Apakah dia? Putra kandungku? Jangan bermimpi, dia bukan anakmu. Itu dia. Saya masih harus bekerja. Saya titip Xiaoye untuk Anda jaga sebentar. Baiklah, Nona Lin. Xiaoye, mulai sekarang, aku adalah ayahmu. Aku akan menjagamu dengan baik. Ayahku? Kamu bukan ayahku. Xiaoye. Tahun itu, dokter, jelas-jelas mendiagnosisnya tidak bisa hamil lagi. Lalu ada apa dengan Xiaoye? Mungkinkah dia anak yang diadopsi oleh Nona Lin? Di rumah masih ada sisa rambut tuan muda, saya akan mengambilnya untuk tes DNA. Xiaoye tidak hanya tidak punya ayah, tapi juga tidak punya ibu lagi. Apa? Xiaoye hilang lagi? Segera telepon grup Yin. Tanyakan pada mereka, apakah Xiaoye pergi mencari Yin Sirui. CEO, ini adalah hasil tes DNA Anda dan tuan muda. Dia anakku, dia putraku bersama Yue. CEO, pihak grup Lin memberi kabar bahwa tuan muda menghilang. Apa? Kamu bilang Xiaoye menghilang? Apa yang terjadi? Aku pun ingin bertanya padamu. Aku menitipkan Xiaoye kepada guruku. Sebenarnya kamu membawanya pergi kemana? Dia itu putraku? Apa maksudmu menitipkannya kepada orang lain? Kamu masih sempat meributkan hal ini sekarang? Jiang Mo, gunakan segala cara. Cari dan temukan Xiaoye untukku. Yue? Siapa kamu? Apa tujuanmu menculik putraku? Yin Sirui, sepertinya kamu sedang bersama wanita kejam Lin Yue itu ya?
Ternyata kebetulan yang sangat menarik, aku telah menculik putra kalian, sungguh langit sedang memihakku. Yunwo, jika kamu ada masalah hadapilah aku mohon padamu, lepaskan Xiaoye, asalkan kamu tidak melukainya, aku bersedia melakukan apapun. Kalian pasangan tak tahu malu, telah menghancurkan keluarga-keluargamu kami, hingga membuatku hidup menggelandang sekarang. Sekarang saatnya kalian menderita. Berikan aku uang tunai 5 juta dolar, dan bawa ke gudang Chengxi. Jika berani lapor polisi, aku akan menghabisinya. Ini pasti Mu Yunwo. Dia sudah pernah mencelakai salah satu anakku, dia pasti tidak akan melepaskan Xiaoye. Yue, tenanglah, ada aku di sini. Aku pasti tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada putra kita. Jangan mendekat, kalau mendekat lagi aku akan menghabisinya. Mama. Baiklah, kami tidak akan mendekat. Mu Yunwo, kamu tenanglah sedikit. Yin Sirui, kamu masih ingat aku? Begitu juga dirimu. Gara-gara kalian semua, aku jadi menderita seperti ini. Mu Yunwo, uang yang kamu minta sudah kami bawakan ke sini, semuanya sebagai bentuk kompensasi untukmu. Asalkan kamu melepaskan Xiaoye, semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Aku ingin membuat Yin Sirui tiada. Kamu mencelakai keluargamu kami, mencelakaiku. Sekarang aku sampai jatuh terpuruk seperti ini. Kamu merasa senang, kan? Mu Yunwo, orang yang ingin kamu habisi adalah aku. Kriminal macam apa yang beraninya cuma menyandera seorang anak kecil? Aku tahu. Dia adalah kesayangan Lin Yue. Menghabisi anak itu akan jauh lebih menyakitkan baginya daripada menghabisi Lin Yue sendiri. Sama seperti dulu, bukan? Cukup aku dorong perlahan, brak, kamu pun jatuh ke bawah. Lin Yue, rasanya tidak punya anak, pasti sangat menyedihkan, kan? Jika ada masalah, seranglah aku saja. Anak ini tidak bersalah. Bagaimana kalau begini, Mu Yunwo? Aku akan menyerahkan diriku sebagai tukaran untuk Xiaoye. Bagaimana? Mengingat betapa Yin Sirui sangat peduli padamu, baiklah, kemari kamu. Mama, cepat lari. Xiaoye. Xiaoye, cepat ke sini. Xiaoye. Aku akan menghabisimu. Hati-hati. Sirui, kamu tidak apa-apa, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Yue, aku tahu, Xiaoye adalah putra kandungku. Benarkah begitu? Sirui. 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 Yue, Xiaoye adalah anakku, kan? Terima kasih. Setelah caraku memperlakukanmu dulu, kamu masih bersedia melahirkan Xiaoye. Yin Sirui, segala hal yang terjadi saat itu bagiku adalah sebuah penghinaan. Aku harap kamu jangan mengungkitnya lagi. Maafkan aku, Yue. Sungguh minta maaf. Demi Xiaoye, maukah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Xiaoye itu tidak bersalah. Jika dia bersedia menjadikanmu ayahnya, aku tidak akan pernah menghalanginya. Tetapi antara kau dan aku, tidak mungkin ada hubungan lagi. Apa yang ayah pikirkan? Apa ayah merindukan ibu? Dasar sok dewasa. Ayah, mengapa ibu sangat marah padamu? Dulu ketika aku belum paham dengan perasaan ibumu, aku berulang kali menyakitinya dan menghancurkan hatinya. Lalu tiba-tiba suatu hari, ibumu tidak mau memaafkanku, dan dia membawamu pergi dariku. Oh, berarti dulu ayah itu pria brengsek yang dibicarakan orang-orang di internet ya? Jangan terlalu sering membaca hal-hal tidak jelas di internet. Iya. Bagaimana kalau ibu tetap tidak memaafkanmu? Jika dia belum memaafkan, aku akan mengejarnya tiap hari, dan jika selamanya tidak memaafkan, maka aku akan memohon sepanjang hayat. Karena mulai sekarang, wanitaku hanyalah dia seorang. Kalau begitu ayah, aku akan membantumu mengejar ibu. Lin Yue. Bu, kakak sekarang sedang digoda wanita penggoda itu, sampai lupa diri, ibu tidak berniat bertindak. Bagaimana mau bertindak? Dulu aku sudah melakukan segala cara agar kakakmu menyerah, tapi raga kakakmu di sini sementara jiwanya hilang. Sekarang Lin Yue sudah kembali, biarkan saja mereka bertingkah. Coba lihat. Apa yang ini bagus? Hei, mana yang lebih bagus? Apa? Aku akan segera ke sana. Halo, Kepala Sekolah Li. Saya adalah ibunya Xiaoye. Boleh saya tahu dia? Oh, Anda adalah orang tua dari Lin Ye. Apa Anda tahu bahwa putra Anda itu? Saya adalah orang tua dari Lin Ye. Boleh saya tahu apa kesalahan Lin Ye?
Bagaimana sih cara kalian mendidik anak? Kalian tahu tidak kalau dia sudah menghajar anak saya? Berkelahi? Lin Ye, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Ye, jangan takut. Xiao Ye kami adalah anak yang paling penurut, pasti orang lain yang memulainya duluan. Aku yang memulainya duluan. Lihatlah anak ini penuh dengan luka, meskipun anak kami yang memulainya duluan. Anda tidak seharusnya menghajar anak kami sampai seperti ini. Cih, cuma luka luar seperti ini saja. Putraku itu dihajar olehnya sampai harus masuk rumah sakit. Kalian mengerti tidak? Apa... Lin Ye, kenapa kamu melakukannya? Lin Ye, aku percaya apapun yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Katakan kenapa kamu menghajarnya. Dia bilang aku tidak punya ayah. Katanya aku anak liar yang tidak ada yang mau. Lihatlah, bukankah ini masalahnya? Apa masalahnya? Putra Anda menggunakan kata-kata yang begitu keji untuk menyumpahinya. Apa yang dilakukan putra saya masih tergolong ringan. Diamlah. Tuan, mengenai hal ini, apa yang dilakukan putra saya memang tidak benar, saya minta maaf kepada Anda. Saya akan membayar semua ganti rugi yang sesuai nanti, mohon tenang saja. Kepala sekolah Lee, setiap tahun saya memberikan sekolah kalian suntikan dana sebesar 5 juta dolar, bukan agar Anda mendidik siswa seperti ini. Segera keluarkan dia sekarang juga. Tuan Zhang, mohon Anda tenang dulu, anak kecil yang saling bertengkar dan mengalami sedikit luka adalah hal yang wajar. Bagaimana kalau begini, saya akan membayar ganti rugi 2 kali lipat, bagaimana menurut Anda? Bukankah ini hanya soal uang? Memangnya siapa yang tidak punya uang? Jika ingin saya memaafkannya, itu bisa saja. Biarkan dia pergi ke rumah sakit lalu berlutut meminta maaf kepada putra saya. Tuan ini besar sekali ya wibawa kekuasaannya. Kenapa? Kepala sekolah Lee, apakah uang 5 juta dolar ini sangat berarti bagi kita? Iya benar. Maksud saya tidak, Tuan Yin, pengaruh uang ini bagi sekolah kami tidaklah terlalu besar. Kepala sekolah Lee, apa maksud Anda? Anda tidak butuh uang ini lagi? Coba lihat baik-baik. Beliau ini adalah direktur kehormatan sekolah kita, presiden direktur dari grup Yin, yaitu Tuan Yin Sirui. Hah? Ayah, apakah yang kulakukan tadi hebat? Ayah, apa yang aku lakukan hebat bukan? Xiao Ye, apa maksudmu dengan hebat? Bukankah kita sepakat untuk membantumu mengejar mama? Hari ini aku mendengar teman sekolah menertawakanku. Pikirku jika aku menghajarnya, dan mama mengetahuinya. Mama akan mengira semua orang menertawakanku karena tidak punya ayah. Lalu demi aku, dia akan bersamamu. Dasar anak cerdik, apa kamu tidak takut terluka? Tidak, aku sangat kuat. Yin Sirui, apa begini cara mendidik putramu? Yu Wei. Tidak disangka setelah bertahun-tahun berlalu, demi mencapai tujuanmu, kamu masih tetap menghalalkan segala cara. Yu Wei, hal ini. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Benar-benar membuatku merasa muak. Lin Ye, ayo pergi. Nona Yin, kemari. Ada urusan apa kamu kemari? Aku datang ke sini tentu saja untuk membicarakan kerjasama dengan Presiden Shang. Aku kurang mengerti ucapan Nona Yin barusan. Kalau begitu, aku akan berterus terang saja. Presiden Shang, apa kamu tahu kalau Lin Yuwei sudah kembali? Mana Yuwei? Jika Yuwei tidak ada, saya tidak akan menandatangani kontrak ini. Hahaha. Bos Zhang, apakah hari ini datang untuk menandatangani kontrak? Aduh, Yuwei, aku sudah tahu kamu tidak akan setega itu menolak untuk bertemu denganku. Mari. Bunga cantik untuk wanita yang jelita, sungguh cantik. Benar, Yuwei, nanti malam ikutlah makan malam denganku. Aku baru saja memesan lobster Australia lewat kargo udara, beratnya 8 kilo. Bos Zhang, sebaiknya kita tanda tangani kontraknya sekarang. Jika kamu tidak mau menemaniku makan malam, kontrak ini tidak akan kutandatangani. Bos Zhang, saya sudah punya pacar. Gadis cantik, kalau kamu tidak menyukaiku katakan saja sejujurnya. Tidak perlu membohongiku, kan? Aku benar-benar sudah punya pacar. Baiklah, kalau begitu panggil dia ke sini, aku ingin melihatnya. Aku adalah pacarnya. Kenapa? Ada masalah? Yuwei, kontrak ini tidak usah kita tanda tangani. Mulai sekarang, pemegang saham terbesar grup Lin adalah grup Yin. Saudara, sekarang kamu boleh angkat kaki dari sini. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Istri dan anakku ada di sini, tentu saja aku harus datang. Tuan Yin, terima kasih karena hari ini sudah membantuku keluar dari masalah. Tapi kuharap kamu ingat bahwa di antara kita berdua tidak ada hubungan apa-apa. Bocah sialan, berani sekali merebut wanitaku. Halo, cari seorang wanita untuk orang bernama Yin Sirui, siapapun itu, berikan dia obat bius.
Tapi di antara kita benar-benar tidak mungkin. Tampan, sendirian saja? Sepertinya kamu sangat kesepian. Biar ku temani minum 1 atau 2 gelas. Halo, Nona Lin. Sepertinya aku melihat pacarmu pergi ke hotel dengan orang lain. Siapa kamu? Apa pedulimu siapa aku? Tampan, mari kita bersenang-senang selagi bisa. Yue, apa itu benar-benar kamu? Yin Sirui. Sirui, kamu sadarlah? Yin Sirui, apa kamu baik-baik saja? Ayo bangun. Apa kamu sudah gila mandi air dingin di tengah malam begini? Yue, itu karena aku tidak mempedulikan perasaanmu, aku tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Cukup, jangan katakan apa-apa lagi. Yue, maafkan aku. Ini salahku. Apa kamu mau memaafkanku? Kamu sedang mabuk berat, cepatlah keluar dulu. Yue, kamu pergi begitu saja selama 6 tahun. Selama 6 tahun ini, aku selalu menyesal setiap saat. Awalnya, aku salah mengira dirimu sebagai Mu Yunwo. Saat aku mengetahui kebenarannya, aku memaksamu untuk tetap berada di sisiku. Demi membalas dendam pada Mu Yunwo, aku membuatmu melakukan banyak hal yang tidak ingin kamu lakukan. Yue, ini semua salahku. Apa kamu masih ingat kalung ini? Ini terputus saat kamu pergi dulu. Aku sudah mencarinya lama sekali, tapi tidak bisa menyatukannya kembali. Hanya bisa menemukan kalung ini. Yue, apa kita benar-benar tidak bisa kembali seperti dulu? Kamu tidak akan pernah bisa kembali ke sisiku lagi, kan? Sudah bangun? Minumlah sedikit air. Yue, kamu tidak meninggalkanku sendirian. Kamu masih memiliki perasaan padaku, bukan? Jangan salah paham, tidak ada lagi kemungkinan di antara kita. Mengenai kerjasama dengan grup Lin, kenapa keuntungannya sedikit sekali? Tuan Yin dengan CEO Grup Lin memiliki hubungan pribadi, jadi itu sebabnya. Hubungan pribadi? Grup Lin? Lin Ye. Wanita bermarga Presiden Lin ini adalah ibu kandung dari Xiao Ye kan? Keluar. Meski aku hanya anak angkat keluarga Yin, tapi karena ibu memintaku datang untuk membantu perusahaan, maka tentu saja aku harus bekerja sepenuh hati. Tidak boleh membiarkan kakak Yin dibuat tidak berdaya oleh wanita tak tahu malu itu. Presiden Lin, orang dari grup Yin datang untuk merundingkan urusan kontrak. Suruh dia masuk. Presiden Lin, senang bertemu denganmu. Mulai sekarang, kerjasama antara keluarga Lin dan grup Yin akan diambil alih olehku. Kamu?
Lalu bagaimana dengan kontrak ini? Di kontrak sebelumnya, untuk setiap ton barangnya total nilai transaksinya adalah 870 juta dolar, mengapa sekarang turun menjadi 600 juta? Dulu kerjasama dengan grup Lin, Yinshi selalu membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. Sekarang harganya sudah kembali normal. Apakah Tuan Yin tahu tentang hal ini? Meskipun sudah punya anak di luar nikah, tapi Yinshi dan grup Lin bagaimanapun bukanlah keluarga. Grup Lin selalu ingin mencari keuntungan sendiri. Jika kabar ini tersebar, itu tidak baik kan? Kamu Lakukan saja sesuai kontrak Vice President Yin. Tapi antara grup Lin dan Yinshi, tidak akan pernah ada kerjasama lagi di masa depan. Asalkan Presiden Lin bahagia. Oh, benar juga, aku juga harus meminta maaf, mewakili si Rui. Dulu, dia salah paham padamu dan mengira kamu adalah pelaku yang menghabisi kakak tertua kami. Sebab itu dia sangat menghinamu. Sekarang usahanya mengejarmu, itu pun hanya karena merasa bersalah saja. Jadi kuharap Presiden Lin, jangan menganggapnya serius. Semua kata dan perbuatan yang pernah dia lakukan padaku, aku tidak pernah memikirkannya. Sesuai dugaan dari seorang Presiden Lin, tentu saja kamu tidak akan menyukai pria yang pernah merendahkanmu. Sampai jumpa. Ibu, aku pernah melihat wanita ini di rumah ayah. Caranya memandang ayah, seperti serigala kelaparan yang melihat daging. Xiaoya tidak boleh bicara sembarangan. Kedepannya aku tidak ingin tahu lagi urusan tentang mereka. Kakak, kemari dan minumlah teh. Kakak, grup Lin telah mengembalikan kontrak kita dan mengatakan untuk kuartal berikutnya mereka tidak ingin bekerja sama dengan kita lagi. Kamu jangan salah paham. Sudah tidak ada lagi kemungkinan di antara kita. Kakak, Kalau begitu biarkan saja. kakak, bisakah kamu menemaniku ke mal sore ini? Sudah lama sekali aku tidak membeli baju baru. Ya? Apakah itu kamu, Nona Yue? Kebetulan sekali. Gurugo. Aduh. Ternyata ini Presiden Lin ya. Siapa sih orang yang ada di sebelahmu ini? Coba perkenalkan pada kami. Aku sedang menikmati teh sore bersama tunanganku. Selera Presiden Lin benar-benar unik. Sampai-sampai barang murahan seperti ini pun disukai. Setidaknya dia bukan orang yang tak tahu malu, yang suka mempermainkan hati orang lain. Kamu. Kakak. Maafkan aku, guruku. Aku baru saja memanfaatkanmu. Nona Yue, aku sudah menyadarinya. Aku harap kamu bahagia. Setelah menghentikan kerjasama dengan grup Yin, perusahaan akan menghadapi kerugian 10 hingga 15 miliar dolar. Presiden Lin, bisakah kita bicara dengan Tuan Yin? Tidak bisa. Kita tidak boleh memohon padanya. Tetapi utang biaya konstruksi kita pada Bos Zhang masih belum diselesaikan, dan jumlahnya sangat besar. Bantu aku buat janji dengan Bos Zhang malam ini, aku sendiri yang akan bicara dengannya. Jalankan mobilnya. Bos Zhang, mengenai biaya konstruksinya, mohon beri kami waktu beberapa hari lagi, izinkan kami mencari jalan keluarnya. Baiklah, kalau begitu gadis cantik, temani aku minum beberapa gelas lagi. Gadis cantik, jika kamu mau mengikutiku, uang ini bisa dianggap lunas. Bagaimana menurutmu? Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Kemarilah. Yue. Yue, kamu sudah bangun? Yue, sebelumnya aku tidak memiliki kemampuan, sekarang, aku sepenuhnya menguasai grup Shang, dan sangat mampu untuk bersaing dengan Yin Sirui. Berikan aku satu kesempatan lagi. Terima kasih. Tapi selama ini aku hanya menganggapmu sebagai teman. Yue, jangan terburu-buru, aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Chang Yize, mengapa kamu memanggilku Yue? Istirahatlah yang cukup.
Yin Shanshui. Aku berikan kamu waktu 3 hari. Jika aku masih belum mendapatkan apa yang kuinginkan, maka foto-fotomu saat melayani pria di New York akan terpampang di meja kerja Yin Shirui. Hei, Kak, Apa yang kamu lakukan? Aku hanya menganggapmu sebagai adik. kita kan tidak punya hubungan darah. Bertahun-tahun aku selalu menyukaimu. Kamu bukan tidak tahu soal itu. Kak, pacar baru Presiden Lin tampan sekali ya. Dengar-dengar dialah yang membantu perusahaan kita melewati krisis ekonomi itu, benarkah? Masih sibuk? Cepat cobalah. Ini sup ayam hitam yang aku buatkan sendiri untukmu. Terima kasih. Yue, kamu kenapa? Aku, ada apa denganku ini? Jangan-jangan aku hamil? Selamat ya, istri Anda sudah hamil 1 bulan. Apa ini anak Yin Shirui? Aku rasa aku tidak bisa membiarkan bayi ini tetap ada. Sudah kamu pikirkan matang-matang? Jika kamu ingin melahirkan anak ini, aku bisa merawatnya bersamamu. Ini urusanku sendiri. Biarkan aku yang membuat keputusan sendiri. Yue, menikahlah denganku. Kurasa aku masih perlu memberitahu Yin Shirui bahwa dialah ayah dari anak ini. Buat Yin Shirui. Tiada di tengah jalan. Mobil pribadi Presiden Direktur Grup Yin, dalam perjalanan menghadiri rapat internal grup, mengalami kecelakaan hebat. Para penumpang dilarikan ke rumah sakit, dan saat ini belum diketahui kondisinya. Selain itu dikabarkan, informasi penting internal grup Yin telah bocor. Yue, ada apa? Harga saham anjlok dalam 1 hari. Perusahaan terancam bangkrut. Ini tidak mungkin nyata. Shirui, ini tidak mungkin. Semuanya, yang satu ini adalah surat yang CEO Yin dan saya tanda tangani mengenai perjanjian keluarga. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada Presiden Direktur, maka seluruh saham yang dimilikinya akan menjadi milik saya sepenuhnya. Sekarang, atas nama Wakil Presiden Direktur Grup Yin dan anggota keluarga Yin, saya mengumumkan, saya memutuskan untuk menjual Yin Shi kepada klan Shang. Selanjutnya mari kita persilakan Presiden Shang untuk menandatangani perjanjian bersama Anda semua. Dasar wanita berhati kejam. Kondisi Tuan Yin belum jelas, kamu justru tak tahu malu, bekerja sama dengan orang luar, untuk menyerahkan grup Yin begitu saja. Para pemegang saham sekalian, harga saham grup Yin terus merosot tajam. Saya, Tuan Shang, menasihati Anda semua, jika masih banyak bicara, maka tidak akan ada yang tersisa lagi. Lalu kita harus bagaimana? Aku belum tiada. Kenapa begitu terburu-buru membagi asetku? CEO baik-baik saja. Wah, bagus sekali, ini sangat bagus. Aku tidak sebodoh yang kamu bayangkan. Kamu harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu, dan bersiaplah untuk menanggung akibatnya. Shang Yize dan Yin Shanshui, kalian berdua diduga terlibat dalam percobaan menghabisi orang lain, kejahatan ekonomi, serta penyebaran fitnah. Ikut kami sekarang. Jangan lakukan itu. Tidak seperti itu, Kak. Kakak, jangan lepaskan aku. Semuanya, aku hanya mengikuti rencana mereka. Trik picik mereka ini tidak akan bisa mengalahkanku. Aku bahkan sempat mengkhawatirkanmu. Benar-benar konyol rasanya. Yue,
Yue, kamu juga datang? Kamu mengkhawatirkanku, kan? Jangan terlalu percaya diri. Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku hamil. Benarkah? Terserah mau percaya atau tidak. Bagaimanapun juga, kamu adalah ayah dari anak ini. Jika aku ingin membuang bayi ini, kamu berhak untuk tahu. Yue, aku percaya. Aku mohon padamu. Pertahankan dia, ya? Kamu sudah biasa mempermainkan orang lain, berbohong dan menyakiti. Sampai sekarang tidak ada yang berubah. Yue, apapun yang kamu katakan, aku tidak akan pernah menyerah mengejarmu seumur hidupku. Kamu sama sekali tidak mengerti cinta, dan kamu tidak pantas mendapatkan cinta. Lin Yue, biar ku beritahu padamu, jika kamu ingin menghentikannya. Jika kamu berniat menghalanginya, maka aku akan menghentikanmu dengan segala cara. Yin Shirui, cinta adalah tentang hormat dan kepercayaan, bukan tentang rasa memiliki yang gila. Lepaskanlah.